Mohon maaf tadi kepotong. Jadi ketika imam duduk tasyahud akhir, nah kelompok B ini dia tidak ikut-ikutan duduk tasyahud akhir karena dia masih satu rakaat. Dan imam duduk aja, jangan baca bacaan tasyahud akhir. Sampai kapan imam tidak baca? Imam nungguin dulu kelompok B, dia sholat rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku, lalu i'tidal, sujud yang pertama, kemudian duduk tasyahud akhir, sujud yang pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, lalu sujud yang kedua, kemudian tasyahud akhir. Nah, jadi tasyahud akhirnya antara imam sama kelompok B bareng-bareng. Imam baca tasyahud akhir, at-tahiyatu lillah wassalawatu terus sampai selesai, baru imam salam, kelompok B juga ikut salam. Demikian cara pelaksanaan sholat khauf. Begitu cara melaksanakan sholat khauf. Jadi umat Islam dibagi menjadi dua kelompok. Yang ikut sholat bersama imam di rakaat pertama adalah kelompok A. Lalu imam selesai rakaat pertama, B lanjut rakaat kedua, selesain sendirian. Kalau udah selesai, A langsung ke posisi menghadapi musuh, kemudian B masuk ke barisan sholat. Sholat bersama imam satu rakaat, imam rakaat kedua, yang B rakaat pertama. Ketika imam duduk tasyahud akhir, B tidak ikut-ikutan duduk tasyahud akhir, tapi dia melengkapi dulu rakaat yang keduanya. Kemudian setelah rampung rakaat kedua, barulah imam dan kelompok B duduk tasyahud akhirnya bareng-bareng. Seperti itu ahibati fillah cara pelaksanaan sholat khauf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 102. Baik. Kemudian dalam kitab kita disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat khauf. Begitu pula dengan para sahabat, mereka bersepakat di mana sholat khauf itu termasuk syariat Islam dan mereka melaksanakannya. Ini menunjukkan bahwasanya dasar yang menjadi landasan hukum sholat khauf ada Al-Quran, ada hadis Nabi di mana Nabi SAW melaksanakannya, dan kesepakatan para sahabat. Lalu yang perlu kita ketahui juga dalam sholat khauf adalah syarat-syarat sholat khauf. Sholat khauf disyariatkan dengan memenuhi dua syarat. Sholat khauf dilaksanakan dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, hendaknya musuh itu termasuk dari kalangan yang halal diperangi, seperti peperangan melawan orang-orang kafir, para pemberontak, dan orang-orang yang menyerang sebagaimana yang sudah dijelaskan. Jadi perangnya itu perang mubah, ya, yang mubah, ya, yang boleh, seperti perang melawan orang kafir, perang melawan pemberontak, atau perang melawan orang yang menyerang kampung kaum muslimin. Maka pada peperangan seperti itu boleh untuk sholat khauf. Tapi kalau peperangan yang haram, contoh ada sekelompok orang Islam yang dia ingin memberontak kepada pemerintahan Islam yang sah, ini perang haram berarti, karena dia pengen ngeberontak terhadap pemerintahan Islam yang sah. Untuk peperangan yang haram ini maka tidak boleh melaksanakan sholat khauf. Kalau tetap melaksanakan sholatnya nggak sah. Seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, dikhawatirkan serangan mereka terhadap kaum muslimin terjadi saat sholat. Nah, seperti yang tadi disebutkan, muncul rasa khawatir terhadap keselamatan diri. Nah, ketika pemimpin umat Islam telah memberikan peringatan, ini sepertinya ada tanda nih kita bakalan diserang, maka ketika muncul rasa kekhawatiran tersebut, boleh untuk melaksanakan
salat khauf. Ini dia dua syarat yang harus ada, dan ketika terpenuhi maka pada saat itu boleh untuk melaksanakan salat khauf. Kemudian ya di sini dijelaskan tata cara salat khauf. Ya, kita baca keterangan yang terdapat dalam kitab kita. Salat khauf ini diriwayatkan dalam beberapa gambaran. Maksudnya ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang salat khauf, dan salat khauf ini bentuknya bukan cuma satu, bukan cuma seperti yang tadi kita dengar lewat gambaran, lewat ya coret-coretan. Ada bentuk-bentuk yang lainnya juga. Di antaranya adalah gambaran tata cara yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam hadis Sahal bin Abi Hathmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan ini adalah yang paling mirip dengan tata cara yang tertuang dalam Al-Quran yang mulia. Dalam ayat ini terkandung kehati-hatian untuk sholat dan kehati-hatian untuk perang, sekaligus tekanan kuat terhadap musuh. Jadi gambaran sholat khauf yang tadi kita simak lewat coret-coretan, ini gambaran yang paling mudah dan paling banyak digunakan, karena gambaran ini juga ada di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 102. Nabi SAW melaksanakan sholat khauf ini dalam keadaan perang, yaitu perang Dzatur Riqa. Tata caranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahal. Jadi ini ada riwayat hadis yang menerangkan cara pelaksanaan salat khauf, dan salat khauf ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat perang Dzatur Riqa namanya. Di mana sahabat Sahal menyatakan bahwa satu kelompok berbaris bersama Nabi SAW, ikut sholat sama Nabi. Sementara kelompok lainnya menghadap musuh. Tadi ya, kelompok A, kelompok B. Kelompok A sholat bareng bersama Nabi, sedangkan kelompok B menghadap musuh. Lalu Nabi SAW sholat 1 rakaat mengimami kelompok pertama. Ya, imam sholat rakaat pertama, kelompok A juga sholat rakaat pertama. Ya. Imam rakaat pertama, kelompok A juga rakaat pertama. Kemudian beliau tetap berdiri sedangkan mereka menyempurnakan sholat untuk diri mereka sendiri. Nah, ketika masuk rakaat kedua, imam tetap berdiri. Imam berdiri aja. Lalu kelompok A ini dia lanjutin rakaat keduanya secara sendiri tanpa imam. Ruku, tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, tahiyat akhir, kemudian salam. Ini rakaat kedua diselesaikan oleh kelompok A secara mandiri. Setelah mereka selesai, kemudian mereka meninggalkan tempat sholat, lalu tukar posisi dengan kelompok B. Kelompok A berbaris menghadap musuh, lalu kelompok yang B, ya kelompok kedua datang masuk ke barisan sholat. Ini kelompok B nih, kelompok B masuk ke barisan sholat. Lalu beliau sholat mengimami mereka 1 rakaat yang tersisa. Nah, kemudian Rasulullah ya atau imam sholat rakaat yang kedua. Kelompok B juga sholat bersama imamnya di rakaat kedua. Ketika imam telah duduk tasyahud akhir, maka kelompok B jangan ikut-ikutan duduk tasyahud akhir karena mereka baru 1 rakaat. Lantas apa yang harus dilakukan? Si imamah tetap duduk tasyahud akhir tanpa membaca tasyahud akhirnya, sedangkan kelompok B berdiri, dia berdiri menyempurnakan rakaat yang tersisa. Sampai kelompok B juga duduk tasyahud akhir, baru mereka yaitu imam dan kelompok B duduk tasyahud akhirnya bareng-bareng. Kemudian beliau tetap duduk tahiyat tasyahud akhir, sementara kelompok yang B menyempurnakan rakaat yang tersisa. Kemudian Nabi salam, kelompok B juga ikut-ikutan salam. Ini yang tadi kita bahas dengan coret-coretan. Dan ini ya diriwayatkan dalam hadis
Imam Muslim. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Sahal, di mana sahabat Sahal ini menceritakan salat khauf yang dilaksanakan oleh Nabi pada saat perang Dzatur Riqa, dan cara salat Nabi ini sama seperti tata cara salat khauf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 102. Tayyib. Alhamdulillah, ahibati fillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan bab tentang salat khauf. Bab tentang salat khauf. Silahkan kalian catat hal-hal yang penting. Kemudian Ustadz sangat berharap sekali kepada kalian untuk membaca kitab kita, yaitu kitab Fikih Muyassar, supaya kalian bisa mendapatkan faedah atau pelajaran yang lebih.